Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang bisa dikatakan atau memang sudah akhir zaman, sehingga tak sedikit kita temui seseorang yang mendolimi seseorang, menggambil hak seseorang, makan harta orang, memakan harta yang bukan miliknya, merampas harta orang yang bukan miliknya, korupsi, mencuri, begal, dan lain sebagainya. Sudah jelas orang-orang tersebut dikatakan adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendolimi saudaranya. Apakah mereka tidak takut atau mereka lupa kepada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wattaqi da'watal madlum, hati-hati kalian dengan doanya orang yang mazlum. Apa artinya mazlum? Adalah orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sungguh doanya orang yang terzalimi itu tidak ada pembatas antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya langsung sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah menulis sebuah buku yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di dalamnya beliau menceritakan salah satu cerita yang terjadi di zaman Imam Az-Zahabi. Kawannya Imam Az-Zahabi bercerita kepada Imam Az-Zahabi bahwasanya suatu hari beliau duduk di dalam atau duduk di tokonya di pasar. Ini namanya pasar ya, rame orang lewat, orang belanja dan lain sebagainya. Namun ada seseorang yang menjadi perhatian orang-orang yang lain. Kenapa? Orang ini teriak-teriak mengatakan, man ra'ani fala yadlimanna ahada, man ra'ani fala yadlimanna ahada. Barang siapa yang melihatku, jangan sekali-kali mendolimi seseorang. Terus orang ini mengulang-ulang, jerit-jerit, mengulang-ulang kata itu. Kawannya Imam Az-Zahabi ini mendengar itu merasa aneh. Ada apa gerangan? Kenapa orang ini jerit-jerit demikian? Akhirnya dipanggil. Ta'al, sini, duduk, ngobrol-ngobrol. Lalu ditanya sama orang tersebut, kenapa engkau teriak-teriak, man ra'ani fala yadlimanna ahada, barang siapa yang melihatku jangan sekali-kali menzalimi seseorang. Ada apa? Akhirnya orang tersebut bercerita. Beliau mengatakan, kuntu jabbaran minal jababirah, aku dulu adalah preman, begal, wa a'malu inda dhalamah, dan kerjaan anak setiap hari ngambil haknya orang, palakin orang. Kita sekarang sedang membahas mengambil hak orang, mau itu dipalak caranya, mau kita tipu orangnya, pokoknya kita mengambil hak orang, mendolimi orang. Orang ini malakin orang kerjaannya, zalim kepada orang. Kuntu jabbaran minal jababir wa a'malu 'inda adh-dhalamah. Saya atau aku adalah seorang preman yang kerjaannya mendolimi orang, ngambil haknya orang. Suatu hari, wa kuntu fi yawmin minal ayyam, suatu hari kata dia, wa ana asiru fit tariq ma'a haula'i junudidh dhalamah, saya jalan di pinggir jalan sama anak buahnya. Biasa preman itu gerombolan biasanya. Idbi ara sayyadan litawi laqad istada samakatan kabir. Aku melihat seorang nelayan, dia merapat di dermaga itu, di pantai itu, dia telah membawa ikan yang besar, dapat nangkep ikan yang besar. Katanya preman ini, saya nggak pernah lihat ikan sebesar itu. Ini kalau dimakan pasti enak, bisa semuanya bisa makan ini anak buahnya. Akhirnya saya datangin nelayan itu, saya katakan kepada dia, a'tini samakah, sini kasih anak ikannya. Katanya si nelayan, wallahi la utik, demi Allah saya tidak akan memberikan kepadamu. Inni abi'uha qutan li'iyali fala amlik illa hadhihi samakah. Aku akan jual ini
ikan, dan uangnya akan aku kasih buat kasih nafkah anak sama istri. Saya nggak akan kasih ikannya. Katanya si preman, ini samkah, sini kasih, cepetan. Berikan kepada saya ikannya, cepet. Tetap nelayan nggak mau kasih. Akhirnya apa katanya katanya preman ini, fadafa'tuhu wa raqaltu. Aku dorong orang ini, aku tendang orang ini, anak ambil ikannya. Aku ambil ikannya. Ambil secara paksa. Si nelayannya sendiri. Si premannya bawa anak buah, jelas kalah, dikeroyok, selesai urusannya. Akhirnya ya sudah diambil ikannya, nggak bisa buat apa-apa. Paling tidak dia sudah membela diri, dia sudah tidak mau berikan ikannya, cuma tetap diambil, silahkan. Kita lihat apa yang terjadi. Di pinggir jalan, si preman ini digendong ikannya sama preman. Itu biasa digendong, kepala ikannya di depan, buntutnya di belakang, digendong karena besar ikannya. Nggak taunya ikannya menggigit jarinya si preman ini. Katanya si preman, saya tidak pernah merasakan sakit lebih sakit daripada digigit ikan itu. Alam azim syadid, sakitnya luar biasa. Wa bada'a hadzal alam yashtad wa yazid, dan sakitnya semakin dan semakin sakit. Fasyakautul atibba, aku pergi ke dokter, ke tabib. Dulu udah gak ada dokter, namanya tabib. Aku pergi ke tabib, tanya, kenapa ini? Katanya si tabib, ini infeksi, harus segera dipotong jempolnya, karena jempolnya yang digigit. Potong jempolnya sebelum jempolnya ini penyakitnya jalan ke tangannya. Potong, kata dia, dipotong. Kata dia, terus sakit itu bertambah setiap hari. Akhirnya dicek lagi, sampai ke tangannya, potong, telapak tangannya dipotong. Terus seperti itu, sakit dipotong sampai ke lengannya, sampai naik terus, sampai akhirnya si tabib curiga. Ada apa ini? Ini penyakit yang sangat aneh. Tidak pernah saya temui penyakit seperti ini. Sudah dipotong masih menjalar terus. Apa yang kau lakukan, wahai lelaki? Bingung si preman ini, lupa. Apa yang saya lakukan? Mungkin engkau mengambil hak seseorang, mungkin engkau menyakiti seseorang, mungkin engkau mengambil haknya orang dan kau tidak minta dihalalkan, kata si tabib. Bingung si preman, setiap hari kerjaannya seperti itu. Coba pikir dulu, kapan ini terjadi? Kenapa sebabnya? Diingat-ingat oleh si preman, ternyata dia teringat, laqad akhadtu hadhihi samakah, aku telah mengambil ikan ini atau ikan itu yang dibuang ikannya, karena menahan rasa sakit itu dibuang ikannya. Saya telah mengambil paksa dari nelayan itu, dan tidaklah ikan itu kecuali menjadikan tanganku sakit sekarang. Sudah habis tangannya. Katanya si tabib apa? Cepetan cari nelayan itu, minta maaf, minta dihalalkan ikannya. Kalau tidak ini penyakit akan menggerogoti tubuhmu sampai kamu mati. Akhirnya dicari para jemaah. 1 hari, 2 hari tidak ketemu, dicari terus sampai subhanallah akhirnya ketemu. Saat berjumpa nelayan ini, si preman ini bersimpuh di depannya, minta maaf, tolong maafkan anak, tolong maafkan, tolong dihalalkan. Si nelayan bingung, bangun, ada apa? Kamu siapa? Nelayannya sudah lupa para jemaah. Nelayannya lupa, siapa orang ini? Kok tahu-tahu minta maaf, tahu-tahu nangis-nangis, ada apa? Bangun, ada apa? Akhirnya si preman ngaku, saya orang yang dulu ngambil ikan, yang mukul dan ngambil ikan kamu dulu. Tolong, saya minta dihalalkan. Apa yang terjadi para jemaah? Nelayannya itu nangis. Melihat keadaannya orang ini yang habis tangannya, nangis nelayannya. Akhirnya ditanya oleh si nelayan, sama si preman ditanya ke nelayan, saat aku mengambil ikanmu dulu, apakah engkau mengatakan sesuatu? Apakah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikatakan oleh nelayannya, na'am. Qultu fik, betul, aku mendoakanmu. Apa doanya? Dengar para jamaah sekalian. Dengarkan wahai orang-orang yang mazlum, orang-orang yang terzalimi, doa kalian
tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabahi doanya oleh Allah. Dan hati-hati wahai orang-orang yang berbuat zalim, yang mengambil haknya orang, yang menipu orang. Hati-hati. Apa yang dikatakan oleh para nelayannya kita dengarkan. Allahumma ya Rabb, innaka araitani quwwata hadha fi dha'fi, fa'arini quwwataka fi. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kepadaku kekuatan preman ini, sedangkan aku lemah ya Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan kekuatanmu kepada preman ini. Hanya itu para jamaah sekalian doanya. Allah tunjukkan. Langsung detik itu Allah kabulkan doanya. Subhanallah. Wattaqi da'watal mazlum. Kata Rasulullah SAW, hati-hati doanya orang yang terzalimi. Hati-hati. Mereka bangun sholat malam, berdoa, mengangkat tangannya, mendoakan orang yang menzalimi, sedangkan orang yang dizalimi tidur pulas. Dan ingat, Allah tidak pernah tidur para jamaah sekalian. Jangan sekali-kali kita menzalimi seseorang. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.